maka kita menyanyikan lagu raya dulu. Jadi kepada yang lagu sekalian dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu raya. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Silakan duduk. Ya, baru kasar. Ya. Selanjutnya ini perlu diingat anak-anakku sekalian untuk bisa sukses pertama kita harus menata waktu, kemudian sikap. Jadi di dalam melaksanakan sesuatu itu mesti ada perencanaan. Contohnya kalau kita mau umpamanya cita-cita kita ingin menjadi dosen atau ingin menjadi pilot, jadi mulai sekarang harus berkata bahwa karena saya mau menjadi pilot, saya harus belajar dengan sungguh-sungguh sampai mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi kalau tidak ada program, mustahil cita-cita kita akan tercapai. Kemudian selanjutnya, itu yang perlu sekali diingat bahwa kedisiplinan itu perlu sekali di dalam segala hal. Apalagi kita seorang siswa, disiplin itu perlu sekali. Karena untuk belajar itu banyak sekali tagihan-tagihan yang mesti kita capai. Mulai dari pendidikan agama, IPA, bahasa Indonesia, apalagi IPS, matematika. Jadi itu harus diprogramkan. Jadi harus ada jadwal bahwa umpamanya besok kita akan belajar matematika. Jadi kita sisipkan waktu di rumah bagaimana supaya kita bisa belajar sendiri. Kemudian waktu bermain juga harus diatur juga. Tidak boleh juga mesti namanya kita anak-anak harus ada juga waktunya bermain. Tapi harus diatur, ditata dengan rapi. Bagaimana supaya bisa tercover semuanya. Kita bisa bermain, kita bisa belajar, dan kita juga bisa membantu orang tua. Itu yang penting sekali. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar
Karena kita membaca dikit. Tema peduli terhadap lingkungan. Oke. Kompetensi intinya ada 4, itu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama. Kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin. Ini disiplin yang penting sekali. Kemudian tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri di dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca. Jadi untuk belajar itu yang penting sekali itu pertama mengamati, di dalamnya ada mendengar, kemudian melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang apa yang kita mau pelajari. Kemudian selanjutnya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat. Halo, duduk bagus. Kemudian selanjutnya KD. Ada 4 KD yang ingin kita capai. Pertama, untuk KD pengetahuan PKN, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilannya, kita dapat menyajikan hasil identifikasi. Artinya kalian dapat menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kita menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, siapa yang bisa baca tujuan pembelajaran kita pada pagi ini? Coba lihat di layar. Silakan, siapa yang bisa baca? Siapa? Coba, iya kamu. Di tempat saja. Tidak dilihat, coba. Coba. Setelah membaca, mencermati langkah-langkah, dan berlatih, siswa mampu menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara secara lisan dengan rasa percaya diri yang tinggi. 2. Setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan sistem. 3. Dalam diagram flyer, itu yang di sana yang saya sudah pasang tadi. Siswa menyebutkan contoh sikap dalam melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban warga negara dengan benar. 4. Dengan diagram prayer, siswa mampu mengomunikasikan ajakan untuk melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban sebagai warga dengan penuh tanggung jawab. Silakan diamati video ini. Ini Halo semuanya. Di video kali ini kalian akan belajar mengenai wawancara. Yuk sama-sama disimak videonya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab
yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara, ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber, harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Yang berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. W yang pertama adalah what, artinya apa. Kemudian W yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga artinya where, artinya di mana. W yang berikutnya adalah who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H adalah how, artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Nah, itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, sebelum kalian melakukan wawancara, jangan lupa untuk mengurutkan dulu pertanyaan mana yang akan ditanyakan lebih dahulu ya. Tujuannya adalah agar pada saat proses wawancara, kalian tidak bingung pertanyaan mana yang mau ditanyakan duluan. Selain itu, dengan mengurutkan daftar pertanyaan, proses wawancara akan berjalan lebih terarah dan teratur. Langkah terakhir dalam proses wawancara adalah membuat laporan hasil wawancara dan kesimpulan. Untuk contoh format laporannya, kalian bisa lihat di sini ya. Hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama proses wawancara. Sebelum melakukan wawancara, pastikan kalian membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai terlebih dahulu ya. Kemudian, saat melakukan wawancara, jangan lupa memperkenalkan diri. Dan setelahnya, kalian jangan lupa mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Baiklah, sekarang giliran kalian berlatih ya melakukan wawancara. Selamat berlatih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Misha Ramadhani dari kelas 4 SDN 1 Halimpo. Hari ini saya akan mengerjakan tugas wawancara. Narasumbernya
bapakmu kawan. Ya, ayo kita lanjut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Oh, maaf mengganggu Pak. Tete mau wawancara sebentar, boleh nggak? Boleh. Pak, Tete bingung nih. Banyak yang bilang tentang COVID-19 dan virus corona. Tapi Tete nggak tahu nih, itu artinya apa ya COVID-19 dan virus corona itu? Oh, corona, COVID-19. Corona, COVID-19 itu sama. Karena COVID-19 itu kan singkatan dari corona, virus, disease 19. Nah, 19 itu maknanya apa? Itu karena munculnya di tahun 2019. Jadi COVID-19, corona ya sama saja, bukan berbeda. Oh, jadi begitu. Virus corona itu sama COVID-19 itu jadi sama. Oh iya, Pak. Virus ini gimana ya bisa menyebar? Kan ada orang yang terinfeksi virus itu. Jadi nanti orang sudah terinfeksi ketika batuk atau bersin, nah itu tetesan air liurnya itu nanti akan terbang itu ke orang yang ada di sekitarnya. Jadi bisa melalui hidung ataupun bisa melalui mulut seperti itu. Pak, orang-orang yang terkena virus ini itu tanda-tandanya itu seperti apa ya gejalanya? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya orang yang kena virus itu, virus corona maksudnya, itu tuh demam, badannya demam teh, kemudian batuk, terus satu lagi sesak napas, terus pegal-pegal, dan tidak nafsu makan, itu tanda-tanda. Ya. Pak, supaya kita tidak tertular, caranya gimana nih? Supaya kita tidak ketularan corona ya. Iya, Yang pertama ya kita harus menjaga kesehatan, kebersihan. Salah satunya ya rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya. Kalau ketemu dengan orang menggunakan masker. iya. Kemudian kita juga tidak mengunjungi negara-negara atau daerah-daerah yang sudah terkena wabah corona. Ya jangan coba-coba main ke sana. Kemudian juga kita tidak boleh ya atau menghindari hewan-hewan yang berpotensi menularkan corona. Pak, karena virus ini sudah merebak di banyak tempat, emang udah ada vaksinnya? Vaksin obat atau vaksin buat corona maksudnya. Iya. Setahu papa mah belum denger tuh, kayaknya belum ada deh, tapi masih dalam proses itu ya. Tapi kalau obat atau vaksinnya sampai detik ini papa belum dengar. Pak, sekarang tuh banyak banget tentang istilah-istilah seperti yang berkaitan dengan virus corona. Misalnya itu seperti ODP, PDP. Itu artinya apa ya? Oh iya, ada istilah ODP, PDP ya. Ya, Jangan di sana. Nah, teh kalau ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Ya, siapa saja orang-orang dalam pemantauan itu? Artinya orang-orang yang berpotensi begitu, atau dalam artian berpotensi dicurigai barangkali ya terkena atau bawa penyakit itu karena dia berasal atau baru pindah dari daerah yang terkena corona, tapi orang ini belum terkena corona, hanya dipantau gitu. Itu jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Nah, bagaimana dengan PDP? Kalau PDP itu pasien dalam pengawasan, artinya orang ini sudah sakit ya. Jadi orang ini sudah sakit dan ada dalam penanganan pihak rumah sakit begitu. Seperti itu. jadi itu. Iya. Makasih ya Pak, udah
udah diwawancara. Iya, sama-sama ya. Nah, makanya sekarang Teteh harus jaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman jangan berkeliaran di luar sana dulu, jangan main dulu, jangan reuni, karena virus ini masih menyebar di banyak tempat, karena belum juga ada vaksin. Iya. Coba ini, coba hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam wawancara? Informatif. Coba Ripal. Iya. Berdampak pada Ya. emosional calon. Tunggu, ulangi dulu. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam wawancara? Berdampak pada emosional calon pelanggan. Informatif, memberikan cerita singkat, jangan membaca teks presentasi. Presentasi. Ya. Iya, oke. Tepuk tangan untuk Ripal. Iya, jadi sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan presentasi. Iya. Jadi perhatikan anak-anak, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang, di mana salah satu tujuan presentasi adalah untuk memberikan informasi yang dapat meyakinkan orang lain. Jadi itu salah satu tujuan presentasi. Artinya untuk meyakinkan orang lain. Jadi sebelumnya kita telah menulis laporan tentang hasil wawancara yang telah kita lakukan. Siapa yang bisa sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan presentasi? Coba siapa yang bisa? Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan presentasi? Jadi perhatikan ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi adalah dalam melakukan presentasi atau setelah wawancara itu agar berhasil dengan baik. Pertama, kita harus memperhatikan audiens. Kemudian dalam penyampaian presentasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga penyampaian kita bisa tersampaikan. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan supaya presentasi kita bisa tercapai. Kemudian selanjutnya
Kemudian selanjutnya anak-anak bisa lihat seperti apa yang saya sebutkan tentang diagram Prayer. Jadi pertama harus kita pahami juga apa yang dimaksud dengan diagram Prayer. Jadi diagram Prayer merupakan diagram yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi, khususnya informasi yang berbentuk kosakata. Jadi diagram Prayer dapat membantu kalian di dalam melakukan analisis sebuah kosakata yang memiliki kata baru. Kita kembali ke wawancara tadi. Apa yang kalian ketahui tentang wawancara? Berikan 3 contoh pertanyaan yang dapat diperhatikan sebagai unsur dalam wawancara. Ya, kita anu dulu, tepuk tangan dulu supaya tidak tegang. Tepuk karakter dulu, coba. Tepuk. Ya, ulangi sudah Pak. Tepuk karakter. Iya. Selanjutnya kita kembali ke wawancara tadi. Sebutkan 3 unsur dalam wawancara. Siapa yang bisa sebutkan 3 unsur dalam wawancara? Olia. Coba sebutkan 3 unsur dalam wawancara. Yang lain? Yandri. Ya. Coba beri. Nasionalis, mandiri, gotong royong. Coba. Ya, coba. Apa yang perlu diperhatikan dalam wawancara? Hai, baby Lexi. Joke aja baca di kelas 5 mau. Nomor ke sana lah tuan. Apa itu baby Lexi? Coba. Ya, terus. Ya, jadi
informatif, kemudian menyampaikan secara singkat. Kemudian juga Jawabannya demokrasi buat anak kalau bisa kami kita baik tapi makan mungkin masih ingat dengan istilah diagram Prior. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan diagram Prior? Jadi, mari kita mempelajari bersama-sama. Kembali tambahnya Sarip. Jadi diagram Prior merupakan diagram yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi, khususnya informasi yang berbentuk kosakata. Penggunaan diagram Prior dapat membantu kita dalam melakukan analisa sebuah kosakata yang memiliki makna kata baru. Yang isinya apa tadi? Yang kedua selanjutnya. Sekarang saya tahu jawabkan itu namanya. Tulis tugas besok. Di sini. Baru ditempel di situ. Yang bisa, siapa yang bisa waktu kompon yang nulis? Mau ditempel nanti di situ. Berarti kan ini yang ditulis di sini. Dua aja. Ini sikap mencintai lingkungan. Jolo, perhatikan kelompok di sini. Contoh sikap, perhatikan tadi. Bukan mau. Contoh sikap mencintai lingkungan. Kemudian dan sebelah sini bukan contoh mencintai lingkungan. Yang di sini ciri-ciri mencintai lingkungan. Di sini dia banyak dia tuh. Kalau mau baca namanya. Ini Pak. Jangan
tentara lain membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada sembarangan, membuang sampah sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang, hemat pemakaian kertas. Ya. Kelompok 2 siapa yang wakili? Berikan contoh mencintai lingkungan, tuliskan menuruti pendapatmu. Yang lain jangan ikut sekali. Menebang pohon secara liar. Kemudian 2, membakar hutan. Apa bedanya ini? Ya, membakar hutan. 3, membuang sampah di sembarang tempat. Coba ulangi. Menebang pohon secara sembarangan tempat. Tanaman tidak menebang pohon secara sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, membersihkan lingkungan, memindahkan ke lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Ampun. Tunggu dulu, ini yang mesti dikerjakan ini karena mau dikumpulin. Hai Pak, saya ingin pemina dong. Kenapa? Ini jadi kerja nanti karena mau dikumpul nanti. Ada di sini. Apa temanya sampai 3 temanya? Jangan misal. Iya, nami cara tu pura nan jom ke mau ke salam. Satu pura jom. Tanya aku sebalang. Ini yang KPD mesti dikerjakan karena mau dikumpul. Satu. Dibuka ini, dibagi-bagi supaya sini selesai. 4 orang berarti berapa nomor? 2 nomor di 1 orang. Pak. Nah ini Pak memang kenal apa nih? Iya kok. Yang perlu diingat itu mengenai kedisiplinan. Jadi kita belajar mengatur waktu. Ingat, kita belajar mengatur waktu. Karena kita seorang siswa harus belajar mengatur waktu untuk belajar. Jadi dalam 1 hari mesti kita catat bahwa saya harus belajar jam sekian, menonton jam sekian, bermain jam sekian, dan kalau masih ada waktu bisa membantu orang tua. Ya.
Jadi sebelum kita akhiri pelajaran kita, kenapa? Kenapa dia? Mau bertanya? Iya. Oke. Dulu sebelum ditutup. Indonesia. Lagu apa? Garuda Pancasila. Coba. Coba dicoba dulu. Iya, kita menyanyi dulu bersama-sama. Satu. Satu ya, berdiri semua, berdiri. Satu, dua, tiga. Iya, coba. Ripal. Coba. Silakan Ripal. Jadi demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa makan dulu. Ya. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang ini. Dan selanjutnya, kalau sampai di rumah jangan lupa belajar. Diatur waktu kita kembali supaya ini waktu maghrib pada waktu belajar. Ya, jangan terlalu banyak bermain dan menonton. Itu yang utama. Jadi untuk pelajaran kita siang ini, saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.